Seandainya lu mendefinisikan yang penting itu kata bersyukur. Contoh, lu udah nikah nih, lu punya anak, lu punya istri, gitu kan ya. Kalau gue cita-citanya adalah anak gue pengen lebih hebat daripada gue. Amit-amit, katakanlah gak punya duit, kerjaan gue kurang semangat, gue kurang kerja keras. Kerja keras dulu yang gue bahas ya. Terus abis itu anak gue makan nasi garam. Abis itu nanti gue bilang, nak, makan nasi garam ya. Nikmatnya kita bersyukur aja dulu. Ini bukan ngomong soal pantas atau gak pantasnya ya. Tapi bagi gue pribadi, apa iya logis kayak begitu kan? Enggak. Gitu loh. Nah, mendefinisikan arti kata bersyukur, yang berarti kalau jadi laki-laki, anak lu makannya cukup, istri lu makannya cukup. Cukup dalam artian tuh kayak gimana? Bukan dicukup-cukupin, tapi memang layak. Pendidikannya juga ada, kesehatannya ada. Nah, kadang-kadang ini yang selalu dijadikan tameng, justifikasi, pembenaran, nanti habis itu bobonya agama. Itu loh yang akhirnya orang itu gak pernah mengerti yang namanya hidup itu ada 3 proses. Kerja keras dulu, kemudian masuk ke kerja cerdas, baru masuk ke kerja ikhlas. Di anak zaman sekarang, ketika orang kerja keras, dibilangnya lu jadi babu. Lu harus langsung kerja cerdas. Pada saat lu dituntut kerja cerdas, lu gak tahu bagaimana cara berpikirnya, kerasnya orang bekerja di bawah lu. Akhirnya lu gak bisa mimpin. Nah, pada saat disuruh kerja ikhlas, lu belum sampai titik cerdas, akhirnya lu korup. Kayak gitu kan. Itu kalau seandainya filosofi prinsipnya. Nah, makanya gue bilang pembelajaran itu teman-teman sebetulnya banyak banget dari sosial media sih. Cuman mumpung kayak di awal tahun, coba deh isi pikiran kalian kayak jangan pernah mengartikan teman adalah segalanya gitu ya. Pernah dong dengar kata kayak gitu, teman adalah segalanya? Enggak, Pak. Teman itu adalah simbiosis mutualisme gitu loh. Jadi nggak bisa lu berubah itu menjadi komensialisme atau yang lain-lainnya. Karena bagi gue, lu punya teman cuman sekedar saling bantu. Coba deh suatu hari lu nggak punya duit, lu pinjam sama temen lu. Percaya sama gue, pasti belum tentu dia pinjemin. Even though itu cuman cepet, gue yakin belum tentu dipinjemin. Kayak gitu loh. Nah, jadi itu kalau seandainya dari sudut pandang gue arti kata bersyukur. Jadi ketika lu udah ngelakuin kerja keras, kemudian lu udah ngerasain juga kerja cerdas, lu udah ngerasain juga kerja ikhlas. Gitu. Bang, tolong save dong live-nya, insightful banget. Nggak bisa, Mas. Dari dulu saya live, yang namanya live itu cuma sekali. Kalau seandainya disimpan itu namanya siaran ulang, bukan live. Bang, kalau bisa balik lagi pas bangun Harris dari nol, apa kesalahan yang mau dihindari atau apa yang awalnya harusnya tidak dikerjakan? Sebetulnya good question banget ya. Jadi kalian pernah gak sih kayak hidup dalam penyesalan gitu ya? Jadi kalau bisa balik lagi pas bangun Harris dari nol, apa kesalahan yang mau dihindari atau apa yang harus di awal-awal yang tidak dikerjakan? Sejujurnya ya, sama sekali gue gak mau menghindari kesalahan apapun yang terjadi sih. Maksud gue, kalau seandainya kita berbicara ya, kalau nggak dulu Tatang sama Raja keluar, gue nggak akan seperti sekarang. Kalau Fadil nggak keluar, gue nggak akan seperti sekarang, gitu ya. Kalau seandainya Jule nggak keluar, kalau seandainya dulu ada Rudy nggak keluar, gue nggak akan seperti sekarang. Intinya adalah apa? Bagi gue semua kesalahan yang terjadi dulu dalam gue mengambil sebuah keputusan dan lain-lainnya, itu bagi gue harus wajib dilakukan sih. Karena jujur ya, kenapa gue bilang gak kayak sekarang? Gue itu percaya banget suatu musibah, suatu masalah itu adalah sebuah pembelajaran gitu loh. Jadi ibarat kata kayak begini, ini gampangnya aja ya. Kalian pernah dengar istilah keledai gak sih? 1 kali masuk di lubang yang sama it's okay, 2 kali masuk di lubang yang sama masih oke, 3 kali itu keledai. Gue pernah masuk di 10 lubang yang sama. Dan bahkan teman-teman, hari ini tadi tim gua itu mecat 1 tukang cukur. Hari ini tukang cukur lama yang di mata kalian di sosial medianya bagus itu dipecat. Tahu kalian teman-teman alasannya dipecat hari ini karena apa? Karena 1, dia tidak disiplin. Customer lagi-lagi dianggurin, datang telat. Customernya prinsipnya nunggu 30 menit, 15 menit belum datang, main ditinggalin. Dan nih dipecat lah. Dia izin tadi orang HR gue, Gus
si B gue keluarin ya. Oke, gue bilang keluarin aja gitu ya. Bukan Rudiantoko, ada namanya Rudi siapa gitu waktu di pick. Si A si B gue pecat ya. Ya, gue bilang oke. Nah, sampailah gue di Hernet tadi. Ketika gue sampai di Hernet tadi, anaknya ada yang dipecat. Nah, habis itu tiba-tiba gue mendengar cerita ke dalam. Di dalam itu kalau A ada Yusri, bukan. Nah, sampai cerita di dalam. Habis itu kemudian gue mendengar lagi dari staff lain. Emang tadi ceritanya gimana sih, pembicaraannya apa, gitu kan ya. Jadi kata orangnya tadi nggak fair. Bukan dia doang yang rusak, gitu ya. Nah, itulah ada yang hubungan pelajaran yang namanya bisnis itulah tetap bisnis, bukan kekeluargaan. Tapi bisnis itulah data. Zaman dulu teman-teman, gue itu nggak pernah yang namanya pakai mesin absen masuk, absen keluar. Gue itu nggak pernah dulu yang namanya main cepu-cepuan. Datang telat it's okay, gue maafin. Lu nggak datang, customer lu nanti tenang, pasti ada yang gantiin. Itu zaman dulu. Nah, di zaman sekarang, setelah tadi banyaknya kesalahan, akhirnya gue belajar pakai mesin tadi. Gue bilang kenapa nggak fairnya, gue panggil lagi anaknya. Tadi kenapa bilang nggak fairnya? Gue nggak mau lu keluar dari sini seolah-olah lu dizolimi. Coba gue pengen tahu nggak fairnya itu dari segi apa. Ya banyak bang yang telat juga kayak saya, banyak bang yang ninggalin kayak saya, customernya main ngilang-ngilangan. Oke, sekarang gue kasih analogi sama lu kayak gini, berarti kan dia lagi membela dirinya, karena sebetulnya banyak yang ngelakuin itu di Hernet. Gue bilang kayak gini, anggaplah gue maling. Oke, gue ngerampok Hernet Studio. Terus gue keluar dari Hernet Studio. Setelah gue keluar dari Hernet Studio, habis itu kemudian ada polisi. Gue ditangkap sama polisi. Nah, setelah gue ditangkap sama polisi, dibawalah gue kantor polisi. Terus gue ditanya sama polisi, kenapa ngerampok? Bapak nggak fair dong pak, nangkep saya. Di luar sana pak, masih ada perampok yang ngebegal dan bahkan ngebunuh orang. Bapak nggak fair kalau kayak gitu, nangkep saya. Nah, disitulah pada saat gue ngasih analogi itu ke dia, gue bilang hal kayak gitu bener apa salah? Salah kan? Kalau lu terus-terusan beralasan menjustifikasi melakukan pembenaran terhadap tindakan lu dan orang-orang sekitar, ya hidup lu gak bakal maju. Lu bakal jadi orang miskin terus, segala macemnya dan lain-lainnya. Lu udah punya anak, harusnya lu ngidupin anak lu harusnya mikir bener. Lu udah dapat gaji di atas 13 juta sebulan, bukannya lu bersyukur menaikkan lagi taraf hidup, tapi lu malah mundur lagi ke belakang. Akhirnya gak jadi dipecat. Dengan catatan satu, kesempatan terakhir, suka atau tidak, setiap harinya harus datang pukul 9.45. Nah, jadi itu yang selalu terjadi di lingkungan kita, teman-teman. Ketika kita berbuat salah, bukannya kita menyadari, berusaha memperbaiki, tapi kita selalu mencari sebuah justifikasi. Coba deh, itu pesan gue buat kalian di 2024, ketika buat salah, akuin dulu di dalam diri sendiri. Minta maaf soal nanti gak apa-apa, tapi mengakui kesalahan itu diri sendiri, itu yang paling matters. Dan jangan pernah mencari pembenaran, justifikasi. Teman-teman, gue ada satu kemarin waktu gue di UK, ya, ini gue ingat banget. Dan gue gak upload videonya sama sekali di TikTok ataupun di Reels dan lain-lain. Padahal itu video gue seneng banget. Jadi gue ingat sekali, gue abis nonton bola teman-teman, Manchester United lawan Fulham. Kan kebetulan di sana kalau seandainya 9.45 siang, betul. Itu aturan di Hernet. Nah jadi waktu gue di sana, gue nonton bola jalan kaki kan dari Old Trafford ke hotel. Nah pada saat gue ngelewatin taman teman-teman, ada satu lapangan bola di taman. Literally bagus banget kalau di sana, lapangan bolanya udah sintetis semuanya. Nah cuman digembok taman tersebut tuh, digembok. Nah tapi di dalam situ ada 2 anak kecil seumuran mungkin SMP ya, lagi main bola. Tapi itu udah sore, udah mulai mau gelap, udah malam bahkan udah jam 8-an gitu ya. Nah habis itu kemudian ada bapaknya di luar. Gue bilang ke bapaknya, anak lu bisa masuk ke situ lewat mana? Gue mau ikut main dong. Boleh, manjat aja gitu kan ya, manjat tuh.
gue mainlah gue di dalam sama itu anak, kita main adu penalti. Gue bilang karena dia masih kecil semangat banget main bolanya, kalau lu bisa nendang penalti dan ngegolin gawang gue kasih duit. Nah akhirnya tetap gue yang menang karena gue juga serius, tapi tetap gue kasih duit juga. Nah itu kan direkam sama Gio waktu itu dari luar, waktu gue manjatnya karena kayak keseruan gue waktu kecil aja gitu Badung. Nah tapi di situ kenapa videonya gue nggak upload, karena ini yang paling gue takutin sama sosial media yang sekarang teman-teman. Kayak apapun yang hadir di TikTok sekarang diikutin anak. Karena kenapa gue bilang tadi, anak gue termasuk yang nonton TikTok, walaupun udah difiltrasi, udah dijaga-jaga, tetap cara gue salah. Nah banyak hal-hal negatif yang benar-benar diikutin juga sama anak gue pribadi. Kalau seandainya bagi gue keren kayak begitu, dan pasti akan dapat viewers karena melanggar aturan, ya udah, itu sama aja gue kayak content creator tolol yang sejujurnya membenarkan suatu hal yang salah dan nanti dianggap anak-anak bocil-bocil yang nonton di TikTok. Itu keren. Nah jadi makanya kalau seandainya kalian perhatiin, bagi gue kayak banyak lah teman-teman yang satu hal nggak bisa diupload di sosial media, ya karena jujur ya beberapa orang sekarang, oh ya satu hal yang gue kasih tau ya, di 2022 sampai di 2023 teman-teman, sosial media nggak akan bikin kalian kaya. Udah bukan di eranya WFH yang dimana kalian bisa dapat endorse dan lain-lain. Jadi buat tukang cukur, personal branding sosial media itu penting, tapi itu butuh untuk portofolio. Kalau untuk cari endorsement saat ini, gue sepakat juga sama teman-teman gue, beberapa artis yang gue tanya, itu udah susah. Sekarang semuanya sifatnya itu adalah program, kembali ke masa lalu yang dimana ibarat kata harus mencari sponsor dan lain-lain. Dan gue seneng banget balik ke era tersebut. Jadi bisa dibilang yang harus diperbaiki juga di otak kita, SDM. Gue suka banget sebetulnya dengan definisi kayak ada SDM rendah dan lain-lainnya gitu, karena maksud gue sekarang apa yang di sosial media itu mayoritas ya yang bisa dikatakan masih berharap untuk mendapat endorsement dan lain-lain, untuk being viral dan lainnya. Ngomong-ngomong masalah plagiat, kan ada konsep amati, tiru, modifikasi ya. Apa itu termasuk plagiat? Sekarang gini teman-teman, ini contoh ya, ini contoh. Amati, tiru, dan abis itu kemudian modifikasi. Amati tiru itu seperti apa? Bukan dalam konteks barang. Amati tiru itu bisa banyak konteksnya. Bisa dari mulai periklanan dan lain-lainnya. Bisa mulai dari segi konten, bisa dari segi material. Contoh kalau kita berbicara konteksnya sepatu. Gio the New Kid, selamat tahun baru dan terima kasih, well see you soon ya. Probably this year I'm going to Amsterdam again. In the mid of year probably I'll contact you. Nah jadi bisa dikatakan teman-teman, amati tiru modifikasi tadi, misalkan gue tergila-gila sama Adidas, wah gimana ya cara Adidas ngebuat sepatu ini ya, gitu ya. Atau kita berbicara Kompas, sekilas nanti akan ada yang bilang kayak Vans dan lain-lainnya. Nah modifikasi yang dimaksud tadi adalah baik dari segi misalkan patternnya kah, kalau seandainya material sama apa nggak masalah, nggak masalah. Tapi dalam artian di sini modifikasinya itu nggak ada, plek-plekan sama. Apakah itu bagi gue bukan plagiat? Contoh, amati, tiru, modifikasi. Kemarin teman-teman pada saat Hernerts ngeberangkatin orang ke Korea ya teman-teman, banyak sekali ya. Ini jangan ini sorry ini contoh ya kan. Pada saat Hernerts kalau kalian ingat TV-nya itu ibarat kata yang pakai digital TV ya, pada saat pakai digital TV yang dimana pakai kamera dan lain-lainnya. Siapa yang pertama kali melakukan itu di Bandung, gue lupa nama barbershopnya apa, tapi gue lihat di sosial media bagusnya bagus banget, inovasi dia pakai TV pakai kamera. Pada saat gue mensosialisasikan itu ke masyarakat lewat sosial media, gue mengatakan Hernerts bukan yang pertama menggunakan televisi. Itu gue udah meniru menggunakan televisi, gue udah mengamati.
Segi modifikasinya dari segi apa? Oh, dari segi coba deh kita buat banner di tengah-tengahnya, kita pakai 3 kamera yang sifatnya fix ya. Habis itu kemudian kita pastikan, jangan kita klaim ini adalah kita yang pertama. Karena kenapa? Kita mengamati, kita meniru, kemudian kita memodifikasi. Apakah salah hal tersebut? Atau gue mengatakan lagi, bangku ada patennya gitu kan ya. Kalau orang buat bangku lagi dan lainnya, tiba-tiba dia ngeklaim itu bangku buatan gue yang pertama kali, itu baru salah kalau dia amati tiru. Nah permasalahan ini gak ada modifikasinya. Itulah salah satu contoh. Salah 2 contoh. Kemarin ke Korea ya, gue nggak tahu buzzer atau apapun dan lain-lain, tapi netizen bilang di bawah pohon itu yang pertama ngebawa anak-anaknya ke Korea. Setahu gue yang pertama ngebawa anak-anaknya Korea itu ada berapa banyak salon. Ya udah katakanlah di bawah pohon yang pertama. Tapi apakah kalau seandainya kita tujuannya belajar, ya kan, mendatangi tempat yang sama kayak di bawah pohon barbershop, apakah sebuah tindakan yang salah? Bagi gue ini sama aja kayak logikanya, lu kuliah di UI, abis itu kemudian lu masuk ke dokteran, kemudian lu bekerja sebagai dokter. Lulusan mana? Lulusan UI. Nah, kenapa sih yang gue bingung, mindset di kita, ya kan, selalu pengen menetapkan sebuah pengakuan yang padahal teman-teman, pengakuan itu nantinya itu akan datang itu dengan sendirinya. Gua terinspirasi banget sama di bawah pohon berkali